Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Larasati dengan NIM 2282133115 dari jurusan Akuntansi Syariah semester 1E. Saya akan membahas tentang kemukjizatan Al-Quran. Simak videonya yuk, jangan di-skip ya. Bye. Saya akan membahas segi-segi kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama, dari segi kebahasaan. Al-Quran muncul dengan uslub yang begitu indah. Uslub bahasa Al-Quran jauh lebih tinggi kualitasnya bila dibandingkan dengan lainnya. Dalam Al-Quran, banyak ayat yang mengandung tasbih, yaitu penyempurnaan, yang disusun dalam bentuk bahasa yang sangat indah lagi mempesona. Jauh lebih indah daripada apa yang dibuat oleh penyair dan sastrawan. Contohnya dalam surat Al-Qari'ah ayat kelima, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa takunu jibalu kalaihnil manfuf. Yang artinya, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Yang kedua, segi hukum ilahi yang sempurna. Al-Quran menjelaskan pokok akidah, norma-norma keutamaan, sopan santun, undang-undang, ekonomi, politik, sosial, dan kemasyarakatan, serta hukum-hukum ibadah. Apabila kita memperhatikan pokok-pokok ibadah, kita akan memperoleh kenyataan bahwa Islam telah memperluas serta meramunya menjadi ibadah amaliyah, seperti zakat dan sedekah. Apapun yang berupa ibadah amaliyah sekaligus ibadah badaniyah, seperti berjuang di jalan Allah. Nah, yang ketiga ada segi gaya bahasa. Gaya bahasa Al-Quran membuat orang Arab pada saat itu merasa kagum dan terpesona. Al-Quran secara tegas menentang semua sastrawan pada orator Arab untuk menandingi ketinggian Al-Quran baik bahasa maupun susunannya. Di antara pendusta dan musyrik Arab pada saat itu yang berusaha untuk menandingi ialah Musalimah Kazazab dan tokoh-tokoh masyarakat Arab lain pada waktu itu yang ingin menandingi kalam Allah itu, namun selalu mengalami kegagalan. Nah, yang keempat, ada segi berita tentang hal-hal yang gaib. Sebagaimana ulama mengatakan bahwa mukjizat Al-Quran itu adalah berita-berita gaib. Fir'aun yang mengejar-ngejar Musa diceritakan dalam surat Yunus ayat 92. Allah berfirman, yang artinya, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, supaya kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahnya dan sesungguhnya. Kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuatan kami. Nah, yang kelima ada segi isyarat-isyarat ilmiah. Banyak sekali isyarat ilmiah yang ditemukan dalam Al-Quran. Salah satunya adalah adanya nurani, superego, dan bahwa sadar manusia. Sebagaimana diisyaratkan firman Allah berikut. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 14. Nah, segi keenam yaitu ketelitian redaksi. Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan antonimnya. Beberapa contohnya. Yang pertama, Al-Hayya, hidup, dan Al-Ma'ud, mati. Masing-masing sebanyak 145 kali. Yang kedua, An-Naf, manfaat, dan Al-Mudarah, mudarat. Masing-masing sebanyak 50 kali. Yang ketiga, As-Salibat, kebajikan, dan As-Sayyiat, keburukan. Masing-masing sebanyak 167 kali. Selanjutnya saya akan membahas kegunaan mempelajari ijaz Al-Quran. Al-Quran sendiri sudah banyak berpengaruh dalam kehidupan manusia. Banyak petunjuk alam semesta yang belum diketahui manusia, tetapi sudah ada di dalam Al-Quran. Al-Quran dapat dirasakan
keagungan dan keistimewaannya bagi mereka yang mempercayainya. Yang membedakan Al-Quran dari mukjizat lain dan kitab lainnya yaitu penjagaan isi Al-Quran, dijaga dan dipelihara langsung oleh Allah sampai hari kiamat. Oleh karena itu, tidak perlu diragukan lagi keaslian dan kebenarannya. Al-Quran menuntun kita dari masa lalu, masa kini, hingga masa depan. Dalam Al-Quran, terdapat banyak petunjuk untuk kehidupan, ilmu pengetahuan, bahkan astronomi. Mukjizat Al-Quran juga sebagai petunjuk hidup, membimbing manusia untuk menuju jalan yang benar. Dalam Al-Quran terdapat banyak nasihat-nasihat dari kisah dan kisah masa lalu ataupun kejadian-kejadian yang dapat dijadikan pembelajaran dan pengingat. Al-Quran diturunkan sebagai mukjizat karena di dalam isi Al-Quran terdapat tujuan dan fungsi yang membantu kita sebagai umat manusia hingga menjadikan Al-Quran tidak diragukan lagi keistimewaannya. Di antaranya yaitu, yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Yang kedua, Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam. Yang ketiga, Al-Quran sebagai pengingat dan pelajaran bagi manusia. Nah, kesimpulan dari mukjizat Al-Quran adalah merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia akan kebenaran para rasul dan nabinya. Mereka benar-benar utusan Allah, dan mereka hanyalah memberi kabar, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan keindahan bahasanya, para ulama sepakat bahwa Al-Quran mempunyai uslub, gaya bahasa yang tinggi, fasoha, ungkapan kata yang jelas, dan balagho, kefasihan lidah yang dapat mempengaruhi jiwa pembaca, pendengar yang mempunyai rasa bahasa yang tinggi. Berdasarkan segi kandungan isinya, untuk berita goib terjadinya peperangan antara kerajaan Romawi dan kerajaan Persia dan kemenangan di pihak Romawi. Terima kasih telah menonton video saya sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.